Setelah kemenangannya di GP Monaco akhir pekan yang lalu, Sergio Perez kemarin langsung mengumumkan jika ia memperpanjang kontrak masa baktinya di Red Bull sampai 2 musim ke depan, atau sampai 2024 mendatang. Bukan sesuatu yang mengejutkan karena memang performanya di Monaco kemarin sangat pantas untuk diganjar kontrak baru. Serta Perez sendiri sudah memberi konfirmasi sesaat sebelum selebrasi podium ketika basa-basi kepada Christian Horner. Perez mengatakan kalau dia tanda tangan terlalu cepat. Dan pada akhirnya kita semua tahu kalau ia sudah menandatangani kontrak barunya tersebut sebelum GP Monaco atau bahkan jauh sebelum Catalunya. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari perpanjangan periode sang Menteri Pertahanan Checo Perez ini di Red Bull? Salah satu hal menarik di kontrak baru Perez adalah durasinya yang sampai 2 musim. Red Bull mengambil langkah berani dan sama dengan Ferrari yang juga memperpanjang kontrak pembalap kedua mereka yaitu Carlos Sainz sampai tahun 2024 mendatang. Sebelum ini, penampilan Perez seperti terbebani dengan masalah kontrak yang belum selesai. Meskipun harus diakui, tekanan itulah yang menyebabkannya bisa tampil bagus di awal-awal musim 2022. Perez direkrut oleh Red Bull untuk tahun 2021 dengan durasi kontrak 1 tahun untuk menggantikan Alex Albon yang mengecewakan. Meski sempat kesulitan beradaptasi di awal musim, tapi penampilannya semakin membaik dengan 1 kemenangan di Baku dan beberapa kali membantu Verstappen di balapan. Dia kemudian diberi perpanjangan kontrak sampai akhir 2022. Musim ini Perez berhasil tampil jauh lebih bagus dari musim lalu berkat proses adaptasinya yang cepat dan karakter mobil RB18 yang lebih cocok dengan gaya balapnya. Ia sudah paham dengan bagaimana karakter tim bekerja dan semakin terbiasa dengan pendekatannya saat race. Hal itu ia tunjukkan dengan pole position di GP Arab Saudi dan ketika balapan pun, gap antara dirinya dengan Max tidak terlalu jauh seperti musim lalu. Penampilan impresifnya tahun ini membuat Red Bull berhasil puncaki posisi klasemen konstruktor di atas rivalnya, Ferrari. Puncaknya adalah ada di GP Monaco pekan lalu, ketika pembalap Meksiko ini berhasil mengungguli Max Verstappen di semua sesi sejak latihan bebas sampai balapan. Penampilan Checo seperti menegaskan kepada timnya jika ia layak menjadi pembalap utama di Red Bull setelah apa yang terjadi di Catalunya. Seperti yang kita tahu, di GP Spanyol sempat terjadi drama tim order antara Perez dengan Verstappen yang sempat memanas di akhir balapan karena Perez merasa apa yang dilakukan tim kepadanya tidak adil. Perasaan kecewa Checo tersebut seakan-akan dibalas dengan performa mengesankan di Monaco dengan mengemas kemenangan di sana. Perez sudah menegaskan kepada Red Bull tentang targetnya musim ini, yaitu menang dan jadi juara dunia. Sekarang ia duduk di posisi 3 klasemen sementara dan hanya terpaut 15 poin dari Max Verstappen di puncak klasemen dan cuma tertinggal 6 poin dari Charles Leclerc di posisi kedua. Dan dengan perpanjangan kontrak sampai 2 musim, itu membawa angin segar kepada Perez dan bisa membuatnya tampil lebih lepas tanpa beban di balapan-balapan setelah ini. Jika ia mampu mengulangi penampilannya di Monaco dan tampil konsisten di race-race kedepannya, maka bukan tidak mungkin jika Perez bisa diberi kesempatan untuk berduel dengan Max Verstappen demi gelar juara dunia. Namun, apakah Red Bull akan mengizinkan hal semacam itu terjadi? Verstappen kita tahu jika ia merupakan anak emas Red Bull dan tim seakan-akan sudah dibangun untuk mendukung ambisinya. Verstappen dan tim paham kalau gelar juara dunia akan sulit ia raih jika tanpa adanya Perez di situ. Ia pastinya tidak akan mau kalau pembalap Meksiko tersebut tiba-tiba ikut ke dalam pesta persaingan titel juara dan merusak targetnya musim ini. Apalagi dengan adanya pernyataan ayah Max yaitu Jos Verstappen yang ia tulis di blog resmi putranya yang mengatakan kalau ia kecewa dengan Red Bull lebih memprioritaskan strategi Perez ketimbang Verstappen. Hal tersebut seperti memberikan bumbu-bumbu ketidaknyamanan dari kubu Verstappen ketika sang rekan setim yang selama ini menjadi wingman yang baik lalu tiba-tiba diberi ruang untuk memberikan performa terbaiknya oleh tim. Jos seperti mengirim sinyal ancaman kepada Red Bull. Jika mereka tidak memprioritaskan Max untuk menang, maka mereka akan dapat masalah yaitu berupa konflik internal di dalam tim. Posisi Red Bull harus tegas dan jelas untuk mengatasi hal ini. Christian Horner mengatakan kalau dia tidak peduli jika Verstappen atau Checo yang akan mendapat gelar juara dunia. Menurutnya, semua pembalap mendapat kesempatan yang sama dan ia lebih memprioritaskan gelar juara konstruktor ketimbang pembalap. Tapi satu hal yang pasti adalah jika Perez ingin dipandang setara oleh tim dan menegaskan statusnya di Red Bull, maka dia harus memberikan penampilan yang impresif setiap balapannya.
Perpanjangan kontrak Sergio Perez ternyata juga membawa pengaruh ke karir beberapa pembalap di luar sana, terutama bagi mereka yang masih terikat kontrak dengan keluarga sponsor Red Bull. Salah satu pembalap yang sudah pasti terdampak adalah Pierre Gasly. Meskipun karirnya di Red Bull berakhir secara prematur pada pertengahan musim 2019 karena gagal total dalam memenuhi ekspektasi tim, tapi dia masih menyimpan keinginan untuk kembali ke tim utamanya tersebut. Semenjak turun kasta kembali ke Toro Rosso, penampilan Gasly memang cukup impresif dengan raihan podium di Brasil musim 2019 dan kemenangan di Monza 2020 serta satu podium lagi di Baku musim lalu. Tapi sayangnya, performa apiknya tidak cukup untuk membawanya kembali ke Red Bull. Timnya lebih memilih Sergio Perez sebagai rekan setim Max Verstappen bahkan sampai 2024 mendatang. Perpanjangan kontrak Perez kemarin tentu merupakan kabar buruk dan sinyal kuat bagi Gasly untuk berjalan ke pintu keluar dari keluarga Red Bull. Kontraknya sekarang akan berakhir sampai musim 2023 dan setelahnya ia diyakini akan jadi pembalap rebutan bagi setiap tim yang menginginkannya. AlphaTauri sebenarnya tak ingin kehilangan pembalap sekelas Gasly dan memang jika melihat situasinya saat ini, paling ideal adalah ia bertahan di sana. Di AlphaTauri, Gasly sudah mendapat segalanya dari tim yang sudah dibangun di sekitarnya, peran sebagai sosok pemimpin, dan ia mampu tampil maksimal bersama mereka. Namun, jika ia memilih keluar dari Red Bull, pertanyaannya adalah mau kemana tim yang akan dituju. Opsinya saat ini tidak banyak. Paling mungkin adalah McLaren untuk menggantikan Daniel Ricciardo yang kontraknya juga habis musim 2023. Atau bisa jadi ke Aston Martin yang mungkin tertarik untuk merekrut Gasly. Tapi yang jelas, opsinya di luar Red Bull tidak begitu banyak dan levelnya tidak jauh berbeda dari AlphaTauri. Namun jika Gasly memilih keluar, maka ini akan jadi berkah bagi pembalap Williams sekarang Alexander Albon. Walaupun perpanjangan kontrak Perez seperti menutup pintu bagi dirinya untuk kembali ke Red Bull, tapi Albon punya kesempatan untuk comeback ke AlphaTauri jika Gasly memilih out dari sana. Pembalap lain yang juga terdampak adalah Yuki Tsunoda, yang harus lagi-lagi bersabar untuk naik kelas ke tim Red Bull setidaknya selama 2 musim ke depan. Ini meskipun kesannya berita buruk, tapi bisa jadi merupakan kabar baik baginya, karena ia bisa mengenal dan memahami balap F1 lebih jauh lagi sebelum nantinya akan dipromosikan ke Red Bull. Usia Tsunoda masih sangat muda dan ia sangat butuh pengalaman supaya bisa naik ke level tertinggi di masa depan. Posisi pembalap Jepang tersebut kami perkirakan akan aman paling tidak sampai musim 2024 mendatang karena saat ini tidak ada pembalap junior di Akademi Red Bull yang mencuri perhatian atau punya talenta spesial. Di ajang Formula 2 memang ada banyak pembalap Akademi Red Bull di sana, tapi tidak ada satupun dari mereka yang spesial dan mencuri perhatian Helmut Marko. Sebut saja seperti Liam Lawson yang walaupun mengawali musim dengan podium di Bahrain dan menang di Jeddah, tapi dia belum pernah kembali ke performa terbaiknya sejak itu. Lalu ada Yuri Vips yang meskipun menjanjikan tapi belum bisa mendapat hasil maksimal karena nasib apes atau karena kesalahan-kesalahan sendiri seperti di Catalunya kemarin. Ada juga juara F3 musim lalu yaitu Dennis Hauger yang belum bisa memenuhi ekspektasi tim sekelas Prema di sana. Pembalap asal Jepang yang diprospek untuk jadi the next Tsunoda yaitu Ayumu Iwasa dinilai terlalu terburu-buru dinaikkan ke ajang F2 dan akibatnya ia belum bisa beradaptasi dengan baik di sana. Yang terbaik sebenarnya ada di performa yang ditampilkan oleh Jehan Daruvala yang bisa duduk di posisi 3 klasemen F2 saat ini. Tapi dengan pengalamannya di ajang tersebut dan performanya masih belum ada peningkatan, maka sulit baginya untuk naik ke F1. Jadi, apakah Gasly akan keluar setelah Perez di perpanjang kontraknya? Dan tim mana yang cocok buat Gasly nantinya? Tulis di komentar pendapat kalian, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.